Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan berdiri di ujung jalan di mana ada lalu lintas manusia yang sangat ramai. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan rumah lelang di depannya yang sangat besar. Mulutnya tidak bisa menahan untuk melepaskan napas kaget. Saat itu ketika dia melihat markas rumah lelang klan Primer di Kekaisaran Jiama, dia merasa agak terkejut dengan ukurannya. Namun tidak terduga bahwa dia akan menyadari bahwa rumah lelang Primer tidak diragukan lagi bisa dianggap kecil jika dibandingkan dengan rumah lelang ini yang juga disebut tanda hitam. Ada lebih dari 10 lelaki kuat berwajah hitam dan acuh tak acuh yang membawa senjata tajam di pinggang mereka di luar rumah lelang tanda hitam. Tatapan mereka yang setajam elang berulang kali menyapu aliran manusia yang datang dan pergi. Dari fluktuasi energi samar yang merembes keluar dari tubuh orang-orang ini, 5 dari mereka sebenarnya dari kelas Doushi, sementara sisanya berada di sekitar puncak tingkat Douze. Sudah ada orang-orang di kelas Doushi di antara mereka yang telah dengan ceroboh memerintahkannya untuk menjaga pintu masuk. Tampaknya kekuatan gerbang 8 ini sangat kuat. Paling tidak, klan Primer akan enggan menggunakan praktisi Doushi untuk menjaga pintu. Jubah hitam besar dengan erat melilit tubuh Xiaoyan saat dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Bayangan Doupeng sepenuhnya menutupi wajahnya. Di wilayah sudut hitam tempat yang benar-benar kacau ini, dia tidak berpikir bahwa memperlihatkan penampilannya dengan ceroboh adalah keputusan yang bijaksana. Xiaoyan mengikuti arus manusia dan perlahan berjalan ke rumah lelang. Ruang luas di dalamnya menyebabkan dia sekali lagi menjadi linglung sejenak. Dia segera pulih dan langkah kakinya menuju ke tengah aula. Sebuah layar besar digantung di sekitar dalam rumah lelang ini, menggulir sejumlah item yang tak terhitung jumlahnya yang dijual dalam pelelangan ini. Xiaoyan secara kasar meliriknya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang terlalu langka. Kemungkinan item-item khusus ini digunakan sebagai hal-hal yang akan mendominasi pelelangan dan tidak ditampilkan untuk menjaga kerahasiaan mereka. Tentu saja, beberapa fraksi yang cukup kuat secara alami akan dapat menggunakan saluran lain untuk menanyakan tentang harta yang akan mendominasi pelelangan. Tatapan Xiaoyan menyapu sekelilingnya sebelum akhirnya berhenti di sebuah pintu yang mengarah ke kamar untuk memeriksa harta. Dia ragu-ragu sedikit sebelum perlahan-lahan berjalan ke dalamnya. Ketika tubuh Xiaoyan memasuki pintu ke dalam yang disebut ruang pemeriksaan harta karun ini, dia agak terpana menyadari bahwa ruangan yang agak besar ini dengan rapi dibagi menjadi lebih dari 100 ruang rahasia yang lebih kecil. Itu kemungkinan merupakan tindakan pencegahan yang dirancang untuk mencegah harta karun tidak terekspos. Xiaoyan baru saja berjalan ke ruang pemeriksaan harta ini ketika seseorang pelayan wanita berpakaian seksi berjalan ke depan. Suara feminimnya mengeluarkan perasaan mempesona. "Tuan, apakah Anda di sini untuk memeriksa harta atau Anda di sini untuk melakukan evaluasi harga untuk memfasilitasi pelelangan?" tanya pelayan itu. "Ya." Xiaoyan sengaja menekan suaranya sampai terdengar agak serak. "Silakan ikuti saya," ucap pelayan itu. Pelayan perempuan tersenyum menawan dan berbalik. Pinggangnya yang seperti ular air bergoyang dan membentuk lengkungan yang sangat memikat. Jika seseorang melihatnya terlalu lama,
itu benar-benar akan menyebabkan nyala api jahat naik di perut bagian bawah seseorang. Tampaknya para pelayan wanita di sini telah menjalani pelatihan khusus tentang cara meningkatkan daya tarik mereka hingga batasnya di mata seorang pria. Xiaoyan mengikuti di belakang wanita itu dan berjalan puluhan meter sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah ruang rahasia kecil. Dia dengan hormat membungkuk kepada Xiaoyan dan tersenyum ketika berkata, "Tuan, Anda dapat menyerahkan hal-hal yang ingin Anda lelang ke Grandmaster di dalam untuk dievaluasi dan diverifikasi. Setelah itu Anda akan memperoleh kursi dengan nilai yang berbeda di lelang, tergantung pada seberapa berharganya barang-barang yang ingin Anda lelang," ucap pelayan itu. Xiaoyan mengangguk. Dia dengan lembut mendorong membuka pintu kayu berwarna hitam dan berjalan masuk. Setelah itu, dia dengan lancar menutup pintu. Sebuah cahaya di kamar kecil itu, dan ada seorang pria tua yang rambutnya agak putih menggunakan tatapan tajamnya untuk memeriksa Xiaoyan. Karena Xiaoyan seluruhnya tertutup jubah hitam, ia kesulitan menemukan sesuatu yang menarik. "Silakan duduk," ucap pria tua itu. Pria tua itu dengan ceroboh menunjuk ke sebuah kursi di depannya. Dia selesai mengatur beberapa alat yang diperlukan untuk memeriksa barang-barang yang akan dilelang sebelum menundukkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Keluarkan barang-barang yang ingin kamu lelang," ucap pria itu. Xiaoyan tetap diam. Dia tidak berbicara ketika dia melambaikan tangannya dan 3 botol batu giok kecil muncul di atas meja. "Pil obat," ucap pria tua itu. Orang tua itu sedikit terkejut ketika dia mendengar suara botol giok bertabrakan dengan permukaan meja. Pandangannya berhenti pada masing-masing dari 3 botol batu giok kecil dari kilatan aneh melintas di matanya. Dia mengenakan sepasang sarung tangan transparan yang tipis dan dengan hati-hati mengambil botol giok dan memiringkan botol giok sampai pil obat berwarna hijau pucat bergulir ke telapak tangannya. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mencium aroma obatnya, sementara pandangannya berhenti pada pil hijau garis dan ungu di atas pil. Dia merenung sejenak sebelum ekspresinya berubah sedikit. Dengan suara kaget, dia berkata, Ini adalah pil roh hijau 2 baris," ucap pria itu dengan terkejut. "Ya," Xiaoyan mengangguk sedikit. Suaranya masih serak. "Karena Anda telah mendengar tentang pil roh hijau 2 baris, saya pikir Anda harus tahu juga efeknya. Bantu saya memperkirakan daftar harganya," ucap Xiaoyan. "Aku harus memeriksanya terlebih dahulu," jawab pria tua itu. Kemudian pria tua itu menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengeluarkan alat-alat aneh dan unik dan mulai mengutak-atik pil obat. Setelah terus seperti ini dalam waktu yang lama, dia akhirnya berhenti. Tatapannya memiliki keanehan tambahan ketika dia mengangkat kepalanya kembali untuk melihat Xiaoyan. Dengan maksud yang lebih dalam dalam kata-katanya, dia berkata, "Ini memang pil roh hijau 2 baris. Apalagi kualitasnya cukup tinggi. Bahkan seorang alkemis tingkat 4 biasa akan mengalami kesulitan membuat pil dengan kualitas seperti ini. Menurut metode yang digunakan oleh wilayah sudut hitam untuk memperkirakan harga dasar untuk pil roh hijau 2 baris ini harus sekitar 300.000 emas. Jika Anda membawanya ke pelelangan dan bertemu beberapa fraksi kaya dan kuat yang saling bersaing, itu tidak akan sulit bagi Anda untuk melelangnya untuk mendapatkan lebih dari 500.000 emas," ucap pria tua itu. "Kalau begitu, lihat ini." Kemudian Xiaoyan mengangguk sedikit. Harga ini sudah melebihi dari perkiraannya. Segera dia mendorong botol yang berisi pil roh hijau 3 baris. Pria tua itu sedikit terkejut. Dia mengambil botol pil obat berwarna jamrud di dalamnya. Namun ketika tatapannya menyapu 3 garis pil bundar pada tubuh pil, akhirnya kesungguhan muncul di wajahnya yang tenang. Perbedaan antara pil roh hijau 2 baris dan pil roh hijau 3 baris mungkin hanya 1 baris. Tetapi harga mereka seperti 2 dunia yang berbeda. Pil roh hijau 2 baris mungkin memiliki efek membantu dosi menembus penghalang terakhir dan maju. Tetapi itu hanya bisa membantu kekuatan seseorang bertambah 1 atau 2 bintang.
Selain itu, peluang menerima serangan balasan cukup besar. Di sisi lain, begitu seseorang berhasil mengonsumsi pil roh hijau 3 baris ini, tidak hanya seseorang dapat menerobos penghalang, tetapi seseorang itu juga dapat memiliki kekuatan yang tiba-tiba naik 3 bintang. Tentu saja, ini dengan pengecualian bahwa orang yang meminum pil itu sengaja tidak membatasi kekuatannya untuk naik. Saat itu ketika Xiaoyan telah mengonsumsi 3 pil roh hijau, dia sengaja menyimpan efek obat dalam tubuhnya karena dia takut kekuatannya akan naik terlalu cepat, yang akan mengakibatkan dia kehilangan kontrol yang tepat atas tubuhnya. Ketika kekuatan obat diaktifkan sekali lagi, itu akan menyebabkan kekuatannya akan melambung. Dari sini, orang bisa melihat perbedaan yang jelas antara pil 3 baris dan 2 baris. Pada titik ini, pria tua yang melihat harta yang tak terhitung jumlahnya tahu betul. Dengan demikian, wajahnya memiliki sedikit rasa ingin tahu dan keseriusan. Pil roh hijau 3 baris. Pria tua itu dengan hati-hati memeriksa pil obat zamrud ketika dia berbicara dengan suara yang lembut dan tertegun. Ya, Xiaoyan mengangguk lemah. Barang bagus. Pria tua itu menampar mulutnya. Meskipun dia terbiasa melihat harta, dia juga memberikan penilaian seperti itu. Dia ragu-ragu sedikit sebelum mengatakan, harga lelang dasar dari pil roh hijau 3 baris ini dapat ditetapkan sekitar 700.000. Setelah menjalani penawaran yang bersaing, saya pikir itu bisa dijual sekitar 900.000 atau lebih, ucap pria tua itu. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Jumlah nilai dari ketiga pil roh hijau ini akan menjadi hampir 2 juta. Jumlah uang ini benar-benar datang dengan cara yang menakutkan. Tidak heran menjadi seorang alkemis adalah pekerjaan yang tidak berkekurangan uang untuk dibelanjakan. Hal yang menguntungkan semacam ini benar-benar akan menyebabkan pekerjaan orang lain runtuh karena iri. 2 pil roh hijau 2 baris dan 1 pil roh hijau 3 baris. Tuan, nilai barang yang ingin Anda jual di pelelangan kami telah mencapai nilai VIP kelas 2 dari rumah lelang tanda hitam kami. Ini nomor tempat duduk Anda. Pameran lelang akan secara resmi dibuka sore ini. Ketika waktu itu tiba, silakan duduk di kursi yang Anda tuju. Pria tua itu dengan hati-hati meletakkan pil obat dan mengambil kartu yang terbuat dari jamrud berwarna hijau dari meja. Kemudian itu diserahkan kepada Xiaoyan. Tentu saja, Xiaoyan dengan jelas tahu bahwa jenis perdagangan yang menguntungkan ini dibangun di atas peluang sukses yang cukup tinggi. Lagi pula ketika sebagian besar alkemis memperbaiki pil obat, mereka kadang-kadang hanya berhasil sekali setiap 10 upaya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil roh hijau 3 baris akan menambah hingga hampir 60 atau 70 ribu koin emas. Ketika waktu itu tiba, bahkan jika mereka berhasil sekali lagi dari 10 kali, kemungkinan mereka hanya akan berhasil mencapai titik impas. Lagi pula tidak semua alkemis di dunia ini memiliki bantuan dari Yaolo yang sangat berpengalaman, serta api surgawi yang keduanya sangat membantu. Xiaoyan mengangguk ketika dia menerima kartu zamrud dan dia bertanya, "Bisakah saya pergi sekarang?" tanya Xiaoyan. "Hahaha, Tuan, silakan lakukan apa yang Anda inginkan," jawab pria tua itu. Pria tua itu tersenyum ketika dia menjawab setelah dia dengan hati-hati mengembalikan 3 pil roh hijau. Mungkin itu karena pil ini, tetapi sikapnya saat ini terhadap Xiaoyan sedikit lebih baik. Xiaoyan tidak mengatakan omong kosong lagi setelah mendengar ini. Dia berdiri dan perlahan berjalan menuju pintu dan berjalan keluar. Pria tua itu menatap pintu yang perlahan-lahan tertutup dan mendengar langkah kaki perlahan-lahan menjadi jauh. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Beberapa saat kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menatap ketiga pil roh hijau yang telah disimpan dengan benar. Ekspresi aneh melintas di mata tuanya yang kacau. "Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Untuk dapat mengambil 3 pil roh hijau dengan mudah, ada kemungkinan dia harus menjadi seorang alkemis. Lagi pula tingkatnya tidak boleh rendah." Tangannya mengetuk bagian tertentu dari meja, dan dinding ruang rahasia itu tiba-tiba dan perlahan-lahan dibuka, memperlihatkan terowongan kecil dan gelap.
Pria tua itu mengambil 3 pil roh hijau dan berbalik berjalan ke dalam lubang. Suara lembutnya menggumamkan kata-kata yang bergema pelan di dalam ruang rahasia. Seorang alkemis yang bisa menyuling pil obat tingkat seperti pil roh hijau 3 baris juga tidak umum terlihat di wilayah sudut hitam. Saya pikir pemimpin akan tertarik pada orang seperti itu, gumam pria tua itu. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.